sahabat Aljan dan Pageants lovers, welcome to Talent of Pageant. Didukung oleh Acara yang akan membuktikan kalau dunia pageant itu bukan cuma soal catwalk dan crown, tapi juga penuh dengan talenta keren yang mungkin belum banyak orang tahu. Kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng para pageant yang punya bakat luar biasa. Bersama saya Gabriela Claudia dan saya Devin Tria, siap menemani kamu buat kenal lebih dekat sisi autentik dari para bintang pageants Indonesia. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Hi, I'm Humphrey Afrianto, a professional dancer, a merman, and some of you might remember me from Itbulaga, Indonesia. Over the past few years, life has taken me on different journey. I choose to focus on my corporate career, where I now work as customer experience manager, making sure every interaction and every customer smile is nothing less than exceptional. I also hold a bachelor degree in communication, which has shaped the way I connect, communicate, and create meaningful experiences. But I realized something. The corporate world is where I grow, but the water is where I feel at home. I began freediving and mermaid diving as a hobby, a way to reconnect myself, find my center, and create space for healing. What started as a personal escape becoming something much deeper, a return to a part of who I truly am. And I believe life isn't about choosing one single path. It's about merging who you are with what you love. This year, I'm saying yes to a new capture. I'm bringing my professional journey and my passion for the ocean to the stage of Mermaid and Merman Indonesia 2026. I'm Humphrey Afrianto, your finalist, and invite you to dive deeper together with me. Didukung oleh Hari ini kita bersama sosok yang dikenal dengan pembawaannya yang elegan di ajak Mermaid and Merman Indonesia 2026. Namun di balik title Most Elegance ada perjalanan seni dan budaya yang luar biasa. Please welcome Humphrey Afrianto, Most Elegance Mermaid and Merman Indonesia 2026. Halo. Gimana kabarnya Kak Humphrey? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, Baik. sehat ya Kak Sehat, Humphrey sehat, ya. sehat. Oke, Kak Humphrey, banyak orang mengenal Kak Humphrey ini sebagai image yang elegan di atas panggung ya, sebagai pageant. Tapi hari ini kita ingin mengenal sisi lain dari Kak Humphrey itu sendiri. Oke. Nah, sebagai seorang penari tradisional, nah Kak Humphrey ini kan dikenal juga sebagai penari tradisional. Boleh diceritakan bagaimana bisa menjadi penari nih awalnya? Gimana jadi penari itu awalnya sebenarnya dari kecil sebenarnya sih. Dari mulai SMP tuh udah mulai ikut-ikut sanggar tari. Oke. Jadi kebetulan di sekolah aku tuh di SMP teman-teman aku tuh rata-rata teman-teman orang tua itu adalah seniman-seniman. Jadi kayak terpacu, oh kok mereka ikut-ikut tari-tari itu apa sih gitu kan. Jadi pengen mengenal budayanya juga, belajar-belajar, dan ternyata keterusan nih sampai sekarang jadi penari tradisional kayak gitu. Oke, jadi karena lingkungan juga dong. Betul, berarti ya. betul Karena banget. tadi banyak orang tua muridnya seniman, akhirnya terdorong nih. Betul. Berarti mulai dari SMP. Dari SMP itu udah mulai fokus kita belajar, saya belajar nari gitu di sanggar. Oke, awal ini langsung jadi penari tradisional kah atau gimana nih? Dari awalnya memang udah sanggarnya spesifik untuk tradisional. Jadi yang di sanggar aku tuh yang aku pelajari kurang lebih 60%-nya itu adalah tarian Melayu, sisanya itu tarian-tarian Nusantara. Wow, tarian Melayu bisa tarian Nusantara. Tarian Nusantara bisa nggak lainnya. tari tradisional? Bisa. Bisa. Malu-maluin. Tapi Kak Humphrey mau nanya, kenapa sih Kak Humphrey lebih suka ke tari tradisional gitu? Kenapa nggak yang modern dance seperti itu Kak? Sebenarnya menurut aku tari itu in general sebenarnya suka-suka aja. Tapi kenapa lebih ke tari tradisional? Karena lebih ke apa ya? Di tradisi itu tuh lebih banyak bisa eksplorasi diri, lebih mengenal diri sendiri juga lewat gerakan. Kalau di tari tradisional tuh gerakannya lembut ya, mostly mungkin. Tapi deeply di dalamnya tuh ceritanya tuh ada makna yang lain gitu loh. Lembut tapi di dalamnya tuh sebenarnya keras juga gitu loh. Ada sisi kekuatan yang bisa kita sampaikan kepada audiens kayak gitu. Lembut. Keras, ya. Kamu gimana lembut tapi keras nggak?
Aku sih keras dan keras. Keras dan keras. Iya. Terlihat Iya. ya dari penampilan, dari cara Aduh. pembawaannya. Cover ini kayak lembut. terus Lembut kayak banget gitu kan. soft-spoken. Enggak kayak Soft kita. Nggak kayak kita. Gerusak-gerusuk. Gerusak-gerusuk. Elegan. Elegan. Bener, sasnya. Elegan. Hari ini kita kayak bincang harus elegan. Kemarin kita jadi motivator, sekarang kita jadi elegan. Oke. Kita harus belajar nih. Kita harus menyesuaikan ya. Jangan malu-maluin. Nah, Kak Humphrey. Oke. Kan Kak Humphrey ini latihan dan berkembang di Sanggar nih. Mm-mm. Nah, hal apa sih yang paling berharga yang Kak Humphrey pelajari selama berada di lingkungan Sanggar ini? Wah, banyak banget ya, kerja sama tim itu juga udah pasti ya, karena di Sanggar itu kita bukan cuma belajar nari aja, tapi kita ada belajar yang lainnya juga. Oh gitu. Make up, harus bisa nyanggul sendiri, kita harus bisa berpakaian kostumnya juga dalam waktu tertentu, sama kayak di pageant. Bener nggak? Betul. Dalam proses karantina bisa harus make up sendiri juga, Iya. pakai baju sendiri juga, ya kan? Siapa yang bantuin kita kalau bukan kita diri kita sendiri juga kan? Make up, air do betul, juga. betul. Tapi kerja sama tim juga perlu kan, penting. Jadi banyak banget yang harus dipelajari sih. Jadi olah gerak, terus juga kerja sama tim, sama yang lain juga banyak banget sih. Wah, jadi emang Budaya banyak juga ya. yang penting. Budaya Indonesia ya, banyak yang dipelajarin kan dari Tapi Sanggar. untuk mengikuti Sanggar sendiri, Kak, ada nggak sih Kak nilai disiplin yang kita dapatkan gitu, yang Kak Humphrey dapatkan juga setelah mengikuti Sanggar tari tersebut, Kak? Konsisten dong pastinya. Kita harus konsisten karena kalau di tari spesifiknya di tari tradisi itu ada banyak pakem-pakem yang memang kita harus sesuai sama pakemnya gitu, sesuai sama pakem geraknya gitu ya. Nah, itu tuh butuh konsistensi gitu. Ya karena kan sebenarnya gerakan tradisional itu tidak mudah ya kan. Ya pernah nggak merasa kayak pengen nyerah karena kayak setahu aku gerakan tradisional tuh dilihatnya tuh bagus ya, tapi ternyata sulit juga gitu Iya, untuk iya. dipelajari. Pernah banget. Jadi ada suatu saat aku lagi mau ikut kompetisi gitulah ya, namanya Parade Tari Nusantara, itu diikuti sama nasional gitu ya. Itu tariannya itu adalah tarian garapan baru. Dan jadi pakemnya itu juga pakemnya sesuatu pakem yang baru juga, dan banyak banget tuh setiap hari latihan ada aja berubahnya gitu. Jadi kayak aduh ini jadi maunya kemana ya, tapi nggak apa-apa, kita ikutin prosesnya aja, yang penting adalah balik lagi ke konsistensi. Balik lagi ke konsistensi. Jadi melalui sebagai penari tradisional ini yang dipelajari adalah konsistensi ya. Betul. Terus berlatih ya. Terus berlatih. Ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tari tradisional, paling suka tuh tari apa sih, daerah mana gitu? Ada nggak kira-kira? Aku suka sebenarnya karena aku 60% Melayu, aku pasti suka Melayu ya. Tapi sebenarnya aku suka juga sama tari-tari Jawa yang klasik-klasik. Tapi jujur tari Jawa klasik itu susah banget. Susah banget karena kita kayak hitungannya itu kalau nari itu kan 1 sampai 8 gitu. 1 Iya. 2 3 4 8 gitu kan ya. Kalau tari Jawa klasik itu hitungannya ada di hitungan gamelan. Nah, Oke. itu gimana caranya kita bisa harus hafal sama lagunya, tahu hitungan-hitungannya itu dari gamelan. Berarti Susah banget. ketokannya bukan hitungan 1 sampai 8, tapi Iya. malah mengikuti suara gamelan tersebut. Betul. Kayak aku menyerah duluan deh membayangkan. Kalau Kak Gaby nih ya, Iya. dengerin gamelan bukan menari, Oke. bobo siang. Bobo siang. Jadi musik buat ini ya. Iya, pengantar pengantar bobo. bobo ya. Benar. Karena kan sebenarnya tari modern dan tari tradisional itu dua hal yang berbeda ya. Iya, Kak iya. Andri ya. Jadi kayak walaupun orang mungkin bisa modern dance, belum tentu juga bisa tari tradisional. Begitu sebaliknya ya. Kak Betul. Andri ya. Betul. Karena pelajarannya pun berbeda ya. Pelajarannya berbeda, metode yang dipelajari juga pasti berbeda juga. Teknik-tekniknya juga pasti beda lagi juga. Kalau Kak Andri dari SMP ini udah ikut kompetisi tari kah atau sering tampil juga kah apa gimana? Iya, ikut kompetisi tari lumayan sering lah ya di zamannya era-era sekolah dulu, pasti banyak banget ikut lomba. Sempat ikut ajang pencarian bakat juga di salah satu televisi. Oh ya? Wow. Terus salah satu yang ditarikan di MMI kemarin itu adalah salah satu tarian yang aku bawa di salah satu ajang pencarian bakat itu. Gitu. Terus mungkin kalau modern aku pernah juga ada di sebagai talent di salah satu acara TV show gitu sih. Kak Andri pernah nggak sih, maksudnya kan udah terjun langsung ke tari tradisional, tapi kayak pengen coba modern. coba yang modern dance atau Iya, yang iya. lain gitu. Apa Iya. udah pakem banget nih kayaknya jiwanya tradisional nih? Ada banget. Makanya waktu pas di tahun ada satu tahun memang aku dapat kesempatan untuk jadi satu talent yang memang aku harus tari modern di situ. Itu reguler di satu TV show itu memang aku harus tari modern. Jadi mau nggak mau aku harus bisa menyesuaikan kan. Dan ternyata memang susah banget. Kalau di TV gitu ya kelihatannya kok ini Humphrey jadinya kayak
tradisi banget ya bentuk badannya kayak gitu. Jadi berbeda konsep. Beda konsep. Tapi nggak apa, memang itu yang harus kita kita harus agile juga kan ya sama kebutuhannya gitu. Oke. Tapi memang jiwanya di tradisional banget. Tradisional. Tapi kalau misalnya diberi satu pilihan nih Kak, pilihan berat sih pasti buat Kak Ampri. Milih tarian tradisional apa modern dance? Wah, aku kayaknya akan tetap tradisional sih. Karena menurut aku lebih banyak hal yang bisa aku pelajari di situ dari sisi budaya, terus berbangga hati juga ya kita sebagai warga Indonesia punya banyak banget budaya yang bisa kita pelajari, salah satunya lewat tari tradisional. Aku pengen juga bahwa mau informasi juga sama penonton gitu ya, bahwa sesuatu yang tradisi itu bisa kita buat jadi sesuatu yang modern juga, apalagi di era sekarang gitu kan ya. Jadi nggak selalu yang kuno lah gitu. Semua dikemas menjadi modern. Yes, betul. Ya, semua dikemas jadi modern. Sekarang kan juga udah tari tradisional kan sekarang udah lebih ke modern juga, di-adjust juga ya. Iya, di-adjust juga. Dan pakaian-pakaiannya juga dimodifikasi jadi betul. lebih modern dan mungkin lebih nyaman untuk dipakai para penari. Betul. Banyak juga memang dari talenta koreografer muda sekarang itu sudah banyak yang misalkan kayak tari Jawa klasik itu adalah tariannya A. Mereka buat tarian baru yang dari tarian A tersebut jadi tarian yang B. Jadi kayak sesuatu tari Nusantara yang baru diimprove betul. Oh iya. Nah, Kak Ampri, kalau misalkan Kak Ampri boleh mendeskripsikan diri Kak Ampri lewat tarian, kira-kira seperti apa seorang Ampri ini di atas panggung? Di atas panggung ya, oke, di atas panggung mungkin kalau tadi aku sempat mention ya, kalau di tari tradisi itu lembut, tapi sebenarnya punya kekuatan gitu. Nah mungkin itu sih yang bisa aku deskripsikan ya, karena di atas panggung ketika kita nari itu yang aku pikir tuh lebih ke bukan sisi energiknya, tapi gimana cara pembawaan diri dari tarian itu bisa tersampaikan sama audiens penonton sih. Gitu. Soft but powerful. Yes, soft but Kekuatan, powerful. harus kuat. Yeah. Harus kuat, elegance. Elegance. Ini kita jadi kayak ikut elegance tadi. Iya, nggak lepas Nggak kita lepas kan. ya? Nggak lepas ya? Ditahan gitu kan kita. Kenapa ya? Jadi kayak Ada gap gitu kan kayak tahan, jangan. Tahan ya, kita harus tahan nih sekarang. Iya sih, jadi memang iya sih, emang brandingannya Kak Ampri ini emang lembut, elegan, tapi powerful. Itu yang Kak Ampri selalu bawa juga ya di atas panggungnya, karena kan lewat tarian itu Kak Ampri juga menyampaikan suatu pesan ya lewat tarian tradisional ini. Keren kan? Apakah Kak Ampri pernah mau mencoba talent yang lain Kak? Penasaran nih selain tari? Selain tari apa ya? Sebenarnya bisa acting juga mungkin sedikit. Coba boleh Atau Kak mungkin kasih contoh nyanyi, acting dikit gitu Kak. Kan bisa nyanyi juga. Acting dulu. Wah apa ya, aku bingung. Jadi Ibu Tiri. Oh nggak bisa dong. Bukan. Nggak bisa dong. Agak sulit sih. Tapi bisa lah. Kalau mungkin harus dipaksa, kayaknya aku harus bisa sih. Bisa. Menyesuaikan aja sih sebenarnya. Ya udah kita nyanyi deh, Nyanyi lagu apa nih? Apa nih? Yang menurut Kak Ampri gampang untuk dinyanyikan. Yang suka aja. Balonku ada 5 gimana? Itu mah jatahnya saya Kak, Oh, jangan gitu. diambil. Itu Oke. jatahnya saya. Apa ya? Lagu apa ya? Bingung, nggak usah deh. Nggak usah deh. Kalau kamu? Nanti Nanti apa nih? Nanti makin gimana nih? Kita makin Nanti nggak kelihatan elegansnya nanti Kak Ampri, benar. Iya, Kak Ampri iya. juga menahan elegansnya itu. Kenapa ditahan-tahan sih? Gak usah lah ditahan-tahan. Lepas gitu kan? Jadi kayak aneh nih, kayak saya sosok Devi ini bukan yang elegan. Terus aku harus gimana? Jadi diri kamu. Oh, jadi diri sendiri, betul. Bener, kalau ditari juga kita harus jadi diri sendiri juga. Iya. Kak, kalau misalnya nari sendiri nih Kak Ampri, biasanya membutuhkan waktu berapa lama Kak? Dari persiapan, misalnya harus ngapain gerakan yang baru atau bagaimana, itu biasanya membutuhkan berapa lama Kak? Untuk persiapan nari sendiri itu tergantung ya. Kalau kita bikinnya dari memang sesuatu yang baru gitu, yang belum ada gitu, kita kreasiin, itu mungkin butuh waktu 1-2 bulan. Jadi satu kreasi yang baru. Tapi kalau memang sudah kayak persiapan di MMI kemarin, kebetulan kan tadi tarian itu sudah pernah aku bawakan di ajang-ajang sebelumnya atau di kompetisi-kompetisi sebelumnya. Jadi aku lebih ke mengingat-ingat lagi aja nih, sama mengatur energinya juga. Mau seberapa banyak yang dikeluarin, karena lumayan capek juga ya gitu. Udah lama nggak nari, terus tiba-tiba harus talent show kemarin, terus nginget-nginget lagi ya, kurang lebih kemarin 3-4 hari
Oh, 3 sampai 4 hari ya? Kalau misalnya tadi dikatakan juga 1 sampai 2 bulan Kak untuk persiapan ke Hampri. Iya. Apa sih Kak yang membuat berat gitu? Tantangan apa yang membuat berat dalam waktu 1 sampai 2 bulan itu Kak? Biasanya di aransemen musik. Aransemen musik. Iya, di aransemen musik. Karena kalau tari tradisi itu kita nggak, kalau yang sudah pakem itu kita nggak boleh rubah lagi kan. Jadi kita harus bikin satu aransemen musik yang baru. Terus biasanya itu bukan waktu yang cukup lama sih Kak Devin dan Kak Gaby. Dari aransemen waktu yang baru, terus nanti kita olah geraknya lagi dulu kan. Nah itu butuh waktu juga. Itu tapi tantangannya biasanya di musik sih. Kalau di penari itu lebih ke penghafalan sama ke detail-detail kecil dari gerakannya nantinya. I see. Jadi ya maksudnya aransemen itu untuk menyesuaikan juga ya berarti ya kan? Untuk menyesuaikan juga, betul. Oh, berarti Kak Hampri juga mengaransemen lagunya sendiri biasanya? Enggak sih, biasanya ada tim gitu loh. Kalau ada dari timnya juga. Oke. Pernah nggak nih, ada nggak sih momen berkesan yang paling Kak Hampri inget waktu lagi tampil di atas panggung gitu? Atau waktu latihan, ada nggak, boleh sharing? Yang paling berkesan, wah banyak sih. Sebenarnya yang paling berkesan tentu bisa jadi representasi Indonesia juga di ajang internasional dari lewat menari gitu. Karena waktu itu goalnya, karena waktu itu masih sekolah, aduh pengen deh bisa ikut misi budaya ke luar negeri, mewakili Indonesia gitu kan ya. Nah itu yang paling berkesan. Kalau pas lagi momen-momen latihan, bukan berkesan sih ya, lebih ke kecapeknya aja sih. Itu berkesan juga. Itu berkesan juga, benar. Capek tapi bisa membuahkan hasil yang bagus, itu kan juga suatu kesan yang baik ya. Bener. Wah, dari sekolah ternyata udah punya misi untuk membawa budaya Indonesia nih. Kamu Kakak pas SMA, SMP punya misi nggak Kak? Wah, misi saya hanya tidur dan tidur ya. Supaya Balik lagi kan, tidur. Supaya tidak sekolah tuh gimana jadi. Nggak boleh begitu, nanti talent kita nggak ketahuan. Betul. Wah, ini menarik banget ya Kak Devin ya, karena Kak Hampri ini bener-bener langsung tahu nih talentnya sebagai penari tradisional. Kalau mungkin kan kita dulu eksplor talent A, B, C, ikut banyak les gitu kan. Nah kalau Kak Hampri ini benar-benar udah pakem, fokus di situ ke ya. tari tradisional gitu. Betul. Iya memang aku udah fokus banget di tari tradisional. Terus aku ngeliat kesempatannya juga sih sebenarnya. Aku ngerasa bahwa pada saat itu pas ikut sanggar, oh ternyata ada potensi yang bagus juga nih di aku untuk di tari gitu ya, orang-orang banyak suka juga. Tapi sebenarnya aku explore juga kok, kayak yang tadi ya aku bilang, aku bisa nari, bisa acting, bisa nyanyi juga. Aku ikut sanggar yang lainnya juga gitu. Tapi memang yang paling bisa membawa aku adalah lewat tari gitu. Keren. Oke, sahabat Eljon, pasti kalian penasaran gimana sosok Kak Hampri ini saat sedang menari tradisional ya Kak Devin. Aku pun penasaran nih. Nanti kita minta tips and trick gerakan sedikit untuk kita contohin. Kita praktekkan juga Oke. ya. Oke, tapi jangan kemana-mana sahabat Eljon, sampai tayangan berikut ini. Didukung oleh Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy. Inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata. Di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy.
dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Didukung oleh
Didukung oleh Wah, keren banget Keren banget Kampri tarian kipasnya. Jadi pengen nari saya. Jadi pengen nari ya. Ipong. Boleh dong coba di-spill sedikit. Eh. Ya. Wah, kipasnya gitu kan. Keren. Itu tari apa, Kak Humphrey? Itu namanya tari selaras pinang masak, itu dari Provinsi Jambi. Kebetulan koreografernya memang instruktur aku juga, koreografer aku juga gitu. Oh. Jadi memang dibikin gitu lah tarian itu. Oh, oke. Nice. Keren banget, Kak Humphrey. Elegan ya benar-benar. Elegance banget. Elegance And powerful. and powerful. Powerful. Soft, elegance and powerful. Itu Menggambarkan seorang Kak Hampri. betul. Iya. Kak Humphrey. Jadi Keren banget. gerakan tadi kelihatan ya, kayak ada kerasnya, tapi satu sisi ada bagian-bagian yang emang kita lembut juga kan gerakin. Jadi gerakannya dimulai dari yang lembut-lembut, kemudian dengan ketukan waktu yang lebih cepat. Iya, betul. Setuju. Apalagi tadi ada klimaksnya pas di akhir-akhir. Wah, Iya. itu Coba contohin Kak gimana klimaksnya? kenapa Kak milih tari tadi apa sorry? Tari selaras pinang masak. Selaras Pinang Masa ini untuk ditampilkan talent show acara Mermaid and Women Indonesia. Tarian ini tuh punya apa ya? Punya kesan sendiri sih buat aku gitu. Karena memang tarian ini tuh udah aku pelajari dari sekolah juga kan pada saat itu, dan udah berulang kali kita ikutin lomba juga, dan tarian ini sudah pernah di workshopin juga ke Indonesia juga. Jadi orang harusnya ini sudah jadi tarian yang Nusantara juga disebutannya gitu. Dan itu dan momen itu tuh ada di aku tuh waktu itu yang membawanya. Jadi lumayan apa ya, punya kesan sendiri. Makanya aku bawain di talent show ini. Apalagi ini tariannya kan sudah apa ya, sudah menjadi satu kreasi Nusantara yang sudah dipublikasi juga kan. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi untuk izin gitu. Sama kayak apa ya? Kayak apa? Barangkali Izin. kalau misalnya kita pakai bikin TikTok kan harus pakai tag siapa gitu. Oh iya, betul. inspired by siapa Iya. gitu. Enggak sih, nggak perlu. Karena memang sesuatu yang udah publikasi nggak perlu minta izin. Oh, I see. Kak Humphrey boleh nggak ajarin satu gerakan aja yang kelihatan mungkin tadi simple ya, tapi ternyata itu susah gitu. Aku bisa. Oke, Buka coba. kipas, seret. Oh iya benar. Saat gitu. Itu mah ada tekniknya pasti. Buka Teknis kipas. sih enggak sih kalau buka kipas. Cuma Oh, memang ya. kita harus menjaga tangan kita supaya nggak terlalu basah aja. Karena takutnya bisa slip juga tuh Oh, gitu. kipasnya. Itu apa ya, gerakan apa ya? Mungkin kalau di Melayu ada gerakan lenggangnya. Nah, ada beda nih. Lenggangnya Melayu sama lenggangnya Betawi agak beda. Macam-macam kan. Tanda. Makanya tadi aku bilang gayanya beda-beda Iya, setiap daerah itu gitu kan. Kalau di Melayu mungkin kalau cewek misalnya kayak gini gitu kan ya. Nah, kalau cowok gerakannya kayak lebih ke yang Berarti ada hampir gaya. sama kayak gerakan nandak Betawi kan, karena nandak Betawi juga gini-gini kan. Iya, benar. mirip juga. Cuma biasanya ada gayanya yang sedikit berbeda. Mungkin kalau digerakin berdiri itu kalau Melayu kayak mendaknya biasa aja. Tapi kalau Betawi itu tuh lebih yang kayak lebih rendah lagi mendaknya, ada posisi-posisi tertentu ya yang harus. Coba Devin. Gimana Kak Humphrey? Aku begini berarti Iya ya? betul, kalau cewek gini biasanya. Kalau KGB biasanya begini-begini. Oh, Oh gini. Ini India ya nanti. Kalau aku Atau begini. Bali, atau Bali. Bali. Kalau aku begini. Bali. Apa itu? Itu kamu yang di Oh, Kucing di toko kucing. toko Mas. Kucing di toko. Bawa rezeki ya kamu ya? Iya. Hoki. Saya kucing di toko emas. yang Izin. Itu ternyata bakat terpendam kamu ya. Kita menemukan lagi bakat terpendam kita. Devin sih. Menjadi Kucing. jadi setiap kita TOP nih kita juga menemukan bakat-bakat bakat-bakat terpendam baru kita. ya. Kalau kemarin- Terima kasih Kak Ampri. dan aku juga ternyata aku bisa menjadi elegan juga ya. Betul, gimana? Anggun Oh, Lee. Anggun Lee. Karena aku cewek, aku malu ya kalau aku tidak Anggun Lee. Oke. Karena Kak Humphrey ini pembawaannya Anggun Lee, jadi aku juga pengen Anggun Jadi pengen Lee. Anggun Lee juga. Iya, aku menahan Yang nih dari bener. tadi. Kamu jangan kayak gitu ya. Aku menahan nih, aku sudah menahan dari Oke, tadi. siap. Jadi please tolong jaga Kita image kunci saya. dulu kendornya. Bautnya. Oke, bautnya kita kunci. Bautnya. Wah, Kak Humphrey. Nah, menurut Kak Humphrey nih, kan Kak Humphrey ini terjun di tari tradisional. Bagaimana nih seni tari itu dapat menjadi kekuatan untuk menunjukkan karakter, kreativitas, dan identitas diri dalam kompetisi pageant seperti ini? Menurut aku tari itu adalah satu satu aktivitas yang paling jujur menurut aku. Paling jujur? Yes. Jujur? Paling jujur Enggak karena begitu Oh, sih. enggak. Sorry.
Karena di dalam pelajarannya gitu ya, di dalam pelatihannya, kita tuh memang harus bisa mengeksplorasi diri, mengeksplorasi geraknya juga. Meskipun biasanya ada beberapa sanggar nih emang udah pakem lah, ini tradisi udah pakemnya seperti ini. Tapi ada juga beberapa sanggar yang coba kalau gerakannya begini, kamu coba eksplorasi diri kamu, kira-kira ini bisa diapain, bisa digerakin apa. Nah itu adalah apa ya, karakter atau aktivitas yang paling jujur lah dari tari itu sendiri. Nah, bagaimana Kak Humphrey ini akhirnya menemukan karakternya Kak Humphrey sendiri? Apakah pasti ada prosesnya dong? Betul. Itu gimana tuh? Prosesnya panjang banget ya. Panjang banget ya? Panjang sampai akhirnya menemukan bahwa oh gayanya aku seperti ini gitu ya. Ini sih belajar explore berbagai macam gerak tari dari daerah juga dulu gitu. Oke. Aku nyamannya di mana, terus ternyata aku tetap nyamannya di Melayu nih gitu. Jadi ya aku menemukan karakternya di situ aja. Oh, jadi memang harus explore ya, balik lagi ya sahabat Eljon, untuk menemukan jati diri kita. Itu harus yang namanya explore talenta. Kalaupun udah tadi Kak Humphrey menemukan talenta Kak Humphrey di tari tradisional, itu perlu dieksplor juga. Karena bagaimana kita harus menjadi diri sendiri ya Kak Humphrey ya. Betul. Iya. Jadi be yourself. Be yourself. Kakak sudah menggali potensi kakak? Coba. Sudah, aku mau jadi Miss Elegance. Oh, Miss Elegance. Nanti kita buatkan ya Miss Elegance Indonesia. Finalnya cuma aku sendiri, Yes, jadi. betul. Ya ampun. Jadi memang harus be yourself. Itu yang terpenting ya Kak Humphrey ya, dalam maksudnya menunjukkan talenta kita. Karena terkadang orang pengen jadi orang lain ya. Boleh menjadi orang, maksudnya boleh terinspirasi, cuman tetap tetap menjadi diri sendiri. Betul. Dan yang paling utama, yang pertama ada kemauan. Betul. Karena kalau bisa nggak ada kemauan, nggak mungkin bisa jadi penari yang profesional. Yes, betul. Karena kan tadi juga Kak Humphrey cerita bahwasanya kayak mempersiapkan tarian tersebut bisa sampai sebulan, 2 bulan, memakan waktu yang lama. Jadi emang harus barangkali pageant lovers dan sahabat Eljon yang ingin menjadi penari juga harus memiliki kemauan. Ya, kemauan dan konsistensi kalau kata Kak Humphrey tadi. Karena betul. ya kalau kita punya kemauan aja tapi tidak konsisten, bagaimana kita mau lebih berkembang kayak gitu kan Kak Humphrey ya. Kalau banyak ahnya bagaimana kita mau sukses kan gitu. Itu quote of the day. Quotes of the day. Apakah bisa diulangkan? Kalau banyak ahnya bagaimana kita mau sukses? Tolong di note ya, sahabat Eljon, quote of the day dari Kak Humphrey. Asik. Nah, Kak Humphrey, kalau kita berbicara tentang identitas artistik, bagaimana Kak Humphrey ini menggabungkan seluruh kemampuan Kak Humphrey menjadi satu karakter panggung yang utuh? Wah, gimana tuh cara menggabungkannya ya? artistik dan karakternya Kak Humphrey ini? Ini agak susah sih jujur ya. Kayak aku ambil contoh lah kayak tari sama mermaid itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Tapi gimana caranya kita bisa menggabungkan lah ya. Aku ambil contoh di situ. Yang pasti balik caranya kita olah lagi ya. Kira-kira geraknya apa yang bisa kita pakai. Terus kita ekspor lagi musiknya juga. Nah dari situ sih kita baru bisa ketemu kita mau ngapain atau ceritanya mau ngapain. Atau bagaimana cara menyampaikannya dari musik dan gerakan itu ke audiens gitu. Oke, balik lagi emang explore dan lagi. balik lagi ya be yourself ya, karakter betul. sendiri. Oke, sahabat Eljon, setelah ini kita mau nih berbincang-bincang mengenai perjalanan Kak Humphrey di Mermaid Indonesia 2026. Penasaran? Aku juga penasaran, tapi jangan kemana-mana ya Kak Devin ya. Stay tune sampai tayangan berikut ini. Didukung oleh
5 dekade dari langkah awal yang sederhana, Eljon Media telah menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam berkontribusi pada pengembangan industri media serta promosi budaya dan pariwisata Indonesia. Halo Han. Ya, momentum ini menjadi refleksi atas perjalanan yang panjang dan penuh dengan dedikasi untuk terus memperkuat inovasi, profesionalisme, dan kolaborasi di masa yang akan datang. Halo teman-teman, semangat ya! Oke. Hai semua, gimana siaran, aman? Oke, semangat! Halo Anggi, mau siaran? Selamat siaran ya, sukses. Selamat ulang tahun ke-54 Eljon Media Network. Sahabat Eljon, apa kabar nih hari ini? Hari ini pasti sangat cerah ya. Cerah, karena bertepatan dengan apa Diko? Hari ini bertepatan dengan 54 tahun Eljon Media. Bareng gue Sylvia Nes Dan Andika Diko. di Eljon Radio. Radio pariwisata nomor 1 di Indonesia, Eljon Radio. Teman Healing kamu. Bertepatan dengan ulang tahun Eljon Media yang ke-54 tahun. 54 tahun, semoga Eljon Media makin sukses. Amin. Makin maju, Betul. viewersnya banyak. Betul. Dan makin jaya. Itu dia, sama satu lagi, sesuai dengan tagline dari Eljon Media, ikut terus membangun Indonesia dengan berbagai macam informasi, termasuk juga dari kami Eljon Radio Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Eljon Media yang ke-54 tahun. Kami segenap kru Eljon Media Bantal mengucapkan selamat ulang tahun Eljon Media yang ke-54 tahun. Semoga senantiasa menginspirasi, bisa memberikan edukasi dan juga informasi aktual untuk seluruh sahabat Eljon dimanapun berada. Eljon Media Bantal, choose your business and investment. Didukung oleh Not every journey needs a long way to begin. Sometimes one place is enough to open your eyes. Here, Indonesia feels closer at Taman Mini Indonesia Indah. Cultures, stories, and lives come together in one space. This place has always been part of my journey, learning, practicing, and understanding culture not from books, but through experience. Traditional houses from across the archipelago stand side by side. From Sabang to Merauke, every corner tells a different story. The differences are clear, yet they feel in harmony, not to be compared, but to be appreciated. In every detail, there's something to notice. The shapes, the texture, the atmosphere, each one carrying a sense of identity. The more you look, the more you begin to feel how rich it truly is. You may not be going far, but somehow you start to see more. That what makes us different is also what brings everything together. And maybe from a place like Taman Mini Indonesia Indah, you don't just see Indonesia, you feel it. Didukung oleh Oke, sahabat Eljon, kembali lagi di TOP. Nah, Kak Devin, tadi kan kita udah ngomong-ngomong mengenai sosok Kak Humphrey sebagai penari tradisional. Ternyata kan Kak Humphrey juga sebagai merman ya, Merman Indonesia. Merman Indonesia. Nah, Kak Humphrey, sejak kapan nih terjun di dunia merman? Terjun di dunia mermaid itu sebenarnya udah mulai 2021, udah mulai belajar mermaid. Oke, itu apa nih yang memotivasi? Kok tiba-tiba banget nih mau terjun ke dunia merman ini? Lebih ke mau mencari pencarian jati diri yang lain sih. Kayak aku kayaknya udah cukup di tari gitu. Tapi kira-kira apa yang bisa dieksplor lagi dari diri aku? Tapi masih pengen ada sentuhan artnya juga gitu. Nah, masuklah aku di mermaid. Karena ternyata di mermaid itu ada artnya juga. Tapi karena di air kita jadi lebih tenang juga ternyata.
Gitu. Berarti kalau misalnya KGB mencari ketenangan, balik Nyemplung aja ke ya air. ke air ya. Boleh nggak diajarin? Boleh dong. Tapi bukannya nggak boleh ya Kak, kalau misalnya mermaiding itu ngajarin kalau misalnya belum ada sertifikasi. Instruktur. Iya. Iya betul, memang nggak boleh kalau untuk belum ada sertifikasi instruktur. Tapi ada beberapa level yang memang kayak kita bisa bantu assisting si instrukturnya. Kayak Oh gitu. Jadi kamu tertarik? Tertarik. Oh, jadi iya. memang mencari jati diri ya, maksudnya mencari hal lain, ternyata cocok nih dunia mermaid ini ya, Betul. Kak Humphrey ya, karena mendapatkan ketenangan. Betul. Ada tantangan tersendiri nggak dalam mempelajari dunia Mermaid. mermaiding ini? Yang pertama adalah tantangannya lebih ke pernafasan ya. Bagaimana cara kita mengatur nafas, karena kalau di mermaid itu kan sebenarnya mermaid itu basicnya turunan dari olahraga namanya free diving kan. Nah di free diving kita harus bisa menahan nafas kayak gitu. Jadi di mermaid itu ada basic free diving, kayak static apneanya harus berapa menit kayak gitu-gitu. Lebih ke pernafasan sih. Sama kayak kalau di air tuh ada equalize-nya juga. Gimana cara kita bisa menyamakan tekanan ketika di dalam air. Nah itu agak lumayan tricky juga caranya. Ya. Kenapa Kak Humphrey tertarik jadi dunia mermaiding Kak? Maksudnya kalau misalnya di dunia air kan kita ada lompat indah, kan itu juga salah satu art juga. Itu ya kenapa Kakak bisa lebih memilih mermaiding dibandingkan art yang lain di dunia air Kak? Karena aku lebih suka apa ya, si ikonnya si mermaid itu sih. Kayak dia tuh punya sosok sendiri gitu loh, kayak sebagai penjaga laut kayak gitu. Aku suka tuh si apa ya, story behind si mermaid itu tuh gimana sih gitu loh. I see. Keren. Nah, Kak Humphrey ini kan finalis dari Mermaid Indonesia. Itu kan dunia pageant. Nah, gimana tuh? Kok bisa nih terjun juga di dunia pageant ya? Dari mermaid, ada penari tradisional, mermaid, habis itu ke pageant. Ke pageant juga. Why? Iya, ini tuh momen comeback aku sebenarnya. Momen comeback. Periode kedua. Part 2-nya ya setelah ini gitu ya. Jadi ini momen comeback aku sebenarnya setelah kurang lebih berapa tahun ya, aku agak lupa juga. Sebelumnya pernah ikut pageant juga gitu. Jadi sebelumnya kalau di mermaid ini kan memang fokusnya ada di apa ya, di kelautan gitu. Nah kebetulan pageant terakhir aku tuh juga seputar kelautan juga gitu. Dan ada pageant sebelumnya juga lah gitu yang berhubungan sama olahraga, dan kayak masih kalau ditarik benang merahnya kayak masih nyambung nih. Dulu ada kayak hubungan sama olahraga, terus ke air, terus sekarang olahraga dan air gitu. Jadi pageantnya masih nyambung gitu. Wah, keren. Kenapa tertarik Kak? Kenapa Kakak mau daftar di Eljon Family? Yes, kenapa mau masuk ke Eljon Family? Kenapa mau ke Eljon Family? Karena Eljon Pageant Family ini udah besar banget ya di bidang pageant ini gitu. Kayak siapa sih yang nggak tahu Eljon Pageant gitu kan? Ada banyak banget ajang-ajang yang dibuat sama Eljon kan juga sukses gitu ya. Betul. Wah, keren banget. Nah, Kak Humphrey, dari ajang Mermaid Indonesia kemarin nih, Kak Humphrey, apa sih, ada nggak sih momen menantang sekaligus paling berkesan selama mungkin ajang kemarin? Ajang kemarin yang paling menantang tentu pas lagi wet performance ya. Wet performance. Aku lihat lagi Kak Humphrey. Keren banget. Kalau boleh jujur itu sebenarnya koreanya lupa karena aku bingung memposisikan diri aku mau ngeliat ke kamera yang mana, jujur banget gitu. Jadi karena kan narsis kamera itu nomor 1 ya, Wak. Kita pun juga bingung nih kamera kita yang mana nih. Bingung ya. Gitu, jadi wet performance itu yang paling repot, paling pusing kembali. Sama nih kayak Ginari, kita pusing sama mikirin aransemen musik, koreografi. Sama banget juga di mermaiding juga di wet performance itu, di koreo mermaidingnya. Terus juga kan ada beberapa gerakan-gerakan basic yang harus dimasukin ke dalam koreografinya juga kan. Matchingin sama musiknya lagi, terus kayak khawatir, ada rasa khawatir juga pas lagi kita melakukan gerakan itu tuh kedengeran nggak ya di musiknya di dalam air gitu. Itu jadi pertanyaan aku, kedengeran nggak sih Kak? Kedengeran. Kedengeran. Memang agak samar-samar, terutama pas kayak suara-suara bassnya itu lumayan sih. Nah untungnya kirain KGB itu suaranya cuma blebek. Aku tuh penasaran. Nah ini, aku nanya ini justru. Ada kedengaran. Ternyata kita pakai sound system yang lumayan bagus loh, keren banget Eljon untuk apa namanya pelaksanaan performance juga. Itu musiknya keren banget, kedengaran. Terutama untungnya lagi ya, alhamdulillahnya aku sudah menghitung sudah tahu ketukan bassnya. Kalaupun memang aku lupa, bassnya tuh masih kedengaran kenceng banget. Jadi
Keren Keren kemarin ya. Eljon pelaksanaannya. Wih. Kalau di tarian patokannya tadi gamelan. Iya. Kalau tadi weight performance patokannya bass. Nah, Kak Humphrey, sebagai Ya. seorang merman nih, kan membutuhkan namanya ketenangan diri atau kontrol diri ya. Nah, apakah hal ini juga membantu Kak Humphrey saat tampil di atas panggung? Ada nggak korelasinya nih? Iya dong, ada banget ya. Jadi tadi ya, apa namanya, mermaid dan freediving itu kan, mermaid itu turunan dari freedivingnya. Jadi kontrol pernafasan itu sangat membantu banget pas lagi performing di atas panggung. Terus juga pembawaan diri juga, karena kita harus tenang. Kalau kita nggak tenang, nanti udah pikirannya udah kemana-mana, nggak tahu gitu kan. Terus jadinya lebih gugupnya juga kelihatan gitu kan. Jadi sangat-sangat membantu banget sih. Sangat membantu ya, karena memang ya itu mengatur pernafasan kita. Nah, pernah nggak sih Kak ngerasa takut waktu latihan ke dalam air gitu ya? Pernah nggak tuh? Pernah, jujur aku sebenarnya adalah thalassophobia. Oke, terus gimana tuh cara menghadapinya? Jadi apa ya, cara menghadapinya aku karena kita latihan di kolam dulu pertama. Iya. Kita latihan di kolam dulu, terus cari spot-spot kolam yang emang agak gelap kelihatannya. Nah, aku coba untuk push limit aku di situ sih. Nanti baru pas lagi kita ada waktu buat trip ke laut, kita coba di laut. Nah, ternyata nggak semenyeramkan itu loh. Di dalam laut itu malah lebih indah. Jadi seru banget. Seru banget. Aku sebenarnya ada rencana pengen sih ke Pengen Devin apa? ya, pengen menyelam. Menyelam. Cuman emang ada rasa takutnya. Bukan menyelam ke masa lalu kan? Oh. Udah, yuk lanjut yuk. Udah. Ya, tapi ada rasa ketakutan dengan air, nanti nggak bisa napas gimana gitu loh. Kan saya panikan ya. Nah gimana tuh? Apakah Humphrey panikan juga nih? Boleh nggak tipsnya nih Kak? Iya, panikan. Itu tadi kontrol pernafasan sama ada kalau di mermaid itu ada namanya, kalau aku sebutnya triangle breath. Triangle? Triangle breath. Oh, oke. Jadi kita bernafas itu kayak misalkan kita tarik nafas panjang, pendek, mid, short, mid, long. Jadi misalkan kayak tahan, terus buangnya tuh panjang gitu. Kayak coba kita hitung ya. Misalnya hitungnya 3 detik, 5 detik, sama 7 detik ya. Oke, let's go. Kita hitung. Tarik nafasnya 3 detik, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, buang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu secara nggak langsung, kalau kita lagi deg-degan, lakuin triangle breath itu akan membuat kita lebih tenang. Oh, wah ini bisa kepakai juga nggak hanya di dunia mermaiding ya? Yes, betul. Saat kita menghadapi apapun gitu ya. Kalau misalnya Kak Gaby lagi galau, Iya, lagi mikirin yang mikirin yang nggak lain. mengenakan gitu Membahas kan. masalah aku. Ya itu tipsnya ya. Yes, betul. Ya, itu bikin kita jauh lebih tenang berarti ya. Yes. Ada nggak maksudnya apa sih Kak satu tantangan yang paling sulit dalam mempelajari dunia mermaiding dan bagaimana cara Kak Humphrey mencoba untuk menghadapinya gitu? Di mermaid itu yang paling sulit yang aku pelajari adalah safety, rescue divernya gitu loh. Jadi misalkan kayak, jadi dalam kita menyelam itu kan kita nggak boleh sendiri ya, selalu harus berdampingan. Jadi body-badian gitu loh ya. Nah, gimana caranya yang paling sulit itu pas lagi mempelajari gimana cara kita merescue teman kita, apalagi kita pakai tail. Nah, tail itu kan kita punya beberapa jenis bahan kan. Kalau yang paling umum itu biasanya menggunakan bahannya fabric atau kain. Itu lumayan dragging air. Nah, kalau sudah temennya amit-amit kenapa-napa gitu ya, kita bisa bantu dia cara copotnya kayak gimana di dalam laut misalnya gitu, ada di kolam. Apa dulu yang harus kita lepas? Misalnya pemberatnya dulu kah? Baru buka tailnya dulu kah? Atau misalkan kayak udah, posisinya masih aman-aman aja, kita langsung towing kah? Nah itu salah satu pembelajaran mermaid yang lumayan sulit dan lumayan tricky juga untuk dipelajarin. Lebih ke safety ya, maksudnya ketika ada suatu kejadian yang ya itu tadi teman kita kenapa-napa, kita harus juga siap bisa bantu gitu ya. Pernah nggak ada kejadian Kak Humphrey? Pernah. Jadi ada beberapa simptom yang aku ngeliat bahwa kok kayaknya dia udah mulai kayak agak-agak pale, mukanya pucat gitu ya. Tapi aku tanyain, are you okay gitu. Kalau dia masih sign oke, masih oke. Tapi kalau pas kebetulan waktu itu aku coba liatin kejadian di laut kebetulan, dia udah mulai dive, terus kayak bubbling banget. Nah itu tuh satu tanda yang memang kita harus udah butuh di rescue.
Jadi mau nggak mau kita harus cepet-cepet. Wah ini pasti ada sesuatu sama dia. Kita harus butuh langsung kita towing ke atas dulu. Aduh serem banget, aku takut. Kak, kalau misalnya free dive itu setahu juga berbeda dengan mermaid ya Kak. Iya. Kalau misalnya free dive itu tidak boleh membuang-buang bubbling. Tapi kalau misalnya mermaid malah kayak ada kiss baiter berbentuk gitu. Oh iya. Itu kenapa sih Kak? Maksudnya berbeda gitu Kak? Sebenarnya bukan nggak boleh sih Kak Devin. Berbeda sebenarnya, bukan nggak boleh ya sebenarnya. Tapi kalau untuk The Mermaid itu tergantung nih kebutuhannya. Kalau misalnya kayak bubble, kiss bubble gitu kan memang untuk kebutuhannya adalah artnya juga dan artistiknya juga gitu. Kalau di free dive memang kalau udah bubbling dan udah ada simptom yang lainnya juga itu salah satu yang tadi yang kita mungkin dia ada kenapa-napa nih kayak gitu. Jadi sebenarnya sama di mermaid juga nggak boleh bubbling juga. Tapi kalau emang mau bikin kiss bubble kiss gitu itu boleh karena memang tujuannya untuk artistiknya. Artistik ya, iya. Waktu ajang kemarin waktu Wear Performance juga ada beberapa finalis yang juga bikin bubble itu keren banget. Itu susah. Lumayan susah karena kalau seringnya malah aku juga nggak jadi sih sebenarnya. Makanya kadang aku mendingan kayak bubble kissnya cuma kayak ke depan gitu atau aku arahinnya ke atas misalnya gitu. Jadi supaya bentuk kayak gitu. I see. Daripada bentuk love kadang suka nggak jadi. Iya. Jujur banget nih. Nah, Kak Humphrey, setelah Kak Humphrey mendapatkan title Most Elegant ya, seperti saya. Apakah Kak Humphrey ini merasa punya tanggung jawab lebih dengan adanya title tersebut nih? Gimana tuh? Wah iya dong, iya banget. Karena elegance ini menurut aku kayaknya lumayan berat juga ya, karena ini lebih ke pembawaan diri kan. Yes. Pembawaan diri, gimana caranya kita bisa membawa diri kita mungkin ke situasi-situasi tertentu kita harus bisa membawa diri kita juga lebih baik lah gitu. Sebenarnya nggak cuma di situasi tertentu aja, tapi ke pembawaan diri sehari-hari juga. Gitu. Iya, jadi memang karena udah ada title ini, Kak Humphrey tuh jadi merasa wah punya tanggung jawab harus tetap membawa citra diri yang elegan. Jangan kayak kita. Grusak-grusuk. Miss Grusak-grusuk. Mr. Grusak-grusuk. Aduh sedih banget, tapi kita harus belajar nih dari sosok Kak Humphrey ini. Maksudnya pembawaannya tuh tenang, soft, tapi powerful. Yes, itu kayak idaman para cewek-cewek. Wow. Tahan, takut Kak Humphrey terbang. Oke, tahan. Aduh udah mulai muncul sayap nih. Waduh. Atau menyelam ke air. Tapi muncul tail. Berubah ya. Baper dikit jadi mermaid. Coba begitu, aku baper dikit nangis di kamar. Berbeda ya. Nah, Kak Humphrey boleh nggak sharing nggak dalam perjalanan Kak Humphrey sebagai mermaid, ada nggak sih rasa tidak percaya diri atau mungkin kayaknya bukan duniaku di sini, aku mau menyerah saja, ada nggak? Mungkin dia bisa jadi motivasi atau tips untuk para teman sahabat Eljon ya di luar sana yang mungkin mau terjun juga di dunia mermaid. Rasa nggak percaya diri ada banget karena biasanya kalau figur mermaid atau merman lah ya specifically misalnya itu kan biasanya kayak udah kayak Aquaman tuh ya bener six pack ya kan kayak udah yang looknya tuh udah yang laki banget mungkin ya. Rambutnya agak panjang gitu kan ya. Nah tapi itu ada sih kayak aduh bisa nggak ya gue jadi sosok merman yang apa ya, yang banyak digambarkan terutama buat anak-anak kecil kan biasanya imajinasinya udah ke arah situ tuh pasti kan, mermaid tuh cowok badannya bagus, six pack gitu kan, mermaid tuh cantik rambutnya panjang gitu kan. Itu ada sih kekhawatiran aku juga kira-kira ada rasa nggak percaya diri lah kayak gitu. Nah caranya sebenarnya lebih ke be yourself aja sih, bener. Be yourself aja, terus juga jadi mermaid dan mermaid itu tuh tidak melihat kamu seperti apa gitu loh, body type tuh nggak ada, jadi bener-bener be yourself aja. Justru malah setiap mermaid itu memiliki personanya masing-masing. Gitu, jadi nggak masalah kalau misalnya kamu mungkin agak gemuk, mungkin gitu, itu nggak masalah, itu jadi satu personanya dia gitu. Iya betul. Iya karena mungkin kan persepsi orang jadi mermaid ataupun merman kan harus punya body goals, body goals yang kulit putih, rambut panjang. Ternyata kan ya itu balik lagi Kak Humphrey bilang semua orang tuh punya personanya masing-masing, jadi harus be yourself. Jadi nggak usah tunggu punya body goals ya.
Jadi harus ya be yourself, mulai aja dulu. Mulai ya. aja dulu, betul. Iya benar-benar karena Kalau Kak Gaby kapan nih Kak? Mulai aja dulu menjadi mermaid. ayo Kak Afri ajarin aku. Habis ini kita ngobrol ya. Ya, abis ini kita ngobrol. Kira-kira abis ini kita nyebur ya. Karena aku melihat mermaid atau merman tuh kayak indah banget ya di dalam air tuh indah banget dengan tailnya. Tapi ternyata tailnya itu berat loh Kak Devin. Aku sempat megang kayak berat. Itu beda lagi bahannya. Oh, beda ya? Iya. Biasanya ada yang berat silikon ya? ya Kak ya. Kalau yang Iya, berat itu silikon. apa kan namanya Kak? Yang berat itu silikon sih. Silikon. Silikon. Yang berat itu silikon, yang agak ringan itu fabric bahan. I Tapi see. kalau dibawa ke air, justru silikon itu jauh lebih ringan dibandingkan yang fabric. Oke, paham. Jadi iya. Ini habis ini aku coba deh. Habis ini kita Nanti kita ngobrol coba, ya. kita Kak Afri, ngobrol. ya. Langsung check out ya. Langsung check Langsung out. check langsung out. check out. Oke, Kak Humphrey, boleh nggak kasih pesan terakhir nih untuk sahabat Eljon di luar sana yang mungkin belum tahu jati dirinya. Kalau Kak Humphrey kan udah tahu nih jati diri Kak Humphrey, talentnya Kak Humphrey di mana. Nah, boleh nggak ada pesan untuk sahabat Eljon ini? Pesannya eksplorasi diri sebanyak mungkin, kenali, belajar apapun yang kalian suka, lebih dalam eksplorasi diri, terus konsisten dan jadi diri kamu sendiri, itu aja sih. Yes. Balik lagi jadi highlight of the day hari ini, quotes of the day, be yourself. Yes, be yourself. That's the aku. key. Kayak aku juga. Oke, thank you so much Kak Iya, Humphrey untuk sharingnya hari ini. Hari ini kita agak kalem ya, karena Kalem. memang narasumber kita kalem. Kira-kira minggu depan kita jadi apa ya? Iya, penasaran gak sih? Beda-beda ya. Kita menyesuaikan tamu. Betul, Oke. kita menyesuaikan. Kita seperti bunglon. Oke, baik. Makanya hari ini aku agak lembut ya. Iya, betul Devin, ya. banget. Kamu lebih suka kayak lembut atau gerasak-gerusuk? Gerasak-gerusuk. Gerasa gerusuk. Oh gitu. Oke. Thank you sekali lagi Kak Humphrey ya. Thank you sama-sama for Thank having you. me. Nah, seru banget gak sih sahabat Eljon obrolan kita hari ini? Hari ini kita belajar ya bahwa elegansi bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang membawa nilai, budaya, dan karakter dalam dirinya. Terima kasih Kak Humphrey telah menunjukkan bahwa budaya bisa tampil modern, membanggakan, dan tetap relevan di panggung pageant. Dari setiap cerita dan bakat yang tadi kita lihat bisa jadi inspirasi buat kamu semua sahabat Eljon dan pageant lovers untuk terus berkembang dan percaya diri dengan apa yang kamu punya. Thank you sudah nonton TOP Talent of Pageant. Jangan lupa stay tune untuk episode berikutnya. Saya Gabriela Claudia dan juga Saya Devin Tria. dan juga Humphrey. pamit undur diri. See you and bye-bye. Bye.